Oke, Bang Noel mengatakan adalah orang yang konsisten menolak adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden kala itu 3 periode. Dan menurut Bang Noel ini sudah tidak relevan lagi nih wacana-wacana semacam ini atau isu-isu semacam ini, Bung Andreas Hugo. Respon Anda? Saya kira Noel tidak salah gitu. Artinya saya tahu waktu itu dia juga menyampaikan itu dan kami sempat ngobrol soal itu bahwa itu Betul. benar. Tapi kan Noel kan cuma salah satu bagian di dalam lingkaran-lingkaran itu gitu. Iya. Tapi ya bahwa fakta-fakta yang ada kan juga menunjukkan bahwa isu itu juga berkembang. Saya katakan tadi itu kan hanya proses pembukaan saja kan pada waktu itu, bahwa itu kemudian tidak jadi, kemudian bergeser menjadi tambah 2-3 tahun dan seterusnya sampai dengan apa yang kita alami, misalnya ya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sebenarnya perjalanan yang panjang gitu kan di dalam peristiwa-peristiwa politik ya beberapa waktu yang lalu gitu, kurang lebih setahun yang lalu gitu. Dan semua itu kan terekam gitu di jejak digital dan banyak hal juga yang mungkin belum terungkap. Nah sehingga kalau misalnya Mas Hasto menyampaikan itu kan keran pembukanya aja gitu, baru ini cuplikan kecil gitu. Mungkin ya, artinya saya juga belum ketemu lagi dengan Pak Hasto sejak sekian lama karena saya juga baru kembali dari liburan. Nah sehingga memang ya kalau mau bilang peristiwa ini, ada hal-hal yang terjadi di belakang ini kan saya kira banyak hal yang kita semua juga tahu gitu, dan banyak hal itu hal-hal tersebut menyangkut peristiwa yang penting di Republik ini. Oke, jadi Anda tetap meyakini sebenarnya 3 periode ini memang usulan datang dari memang lingkaran terdekat Joko Widodo, Bung Andreas Hugo? Peristiwa itu kan bukan soal 3 periode aja. Tadi apa yang dibilang Bang Hugo itu ada peristiwa lain lagi terkait misalnya perpanjangan, extend. Ketiga itu sampai wacana Jokowi jadi wapres. Jadi ada 3 satu peristiwa politik. Bung Andre tahu sekali dan kita konsisten nolak. Dan PDIP dengan Bu Meganya itu punya komitmen melawan itu. Dan kami bangga lah ya karena PDIP sebagai partai besar bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi. Dan kita bangga sekali dengan Bu Mega yang punya komitmen terhadap itu, dan juga PDIP. Partai besar yang menunjukkan kebesaran ideologinya. Jadi saya rasa ke depan nanti hal-hal kayak begini, misalnya Mas Hasto kan nih lagi panik-paniknya, lagi sakit perut ya. Ketika di TSK kan, kemudian dia panik, kemudian dia nyerang-nyerang aja udah. Dia bikin orkestrasi, maksud saya gini, sudahlah. Orkestrasi ini hentikan, jangan seret-seret yang hal-hal yang tidak substansial, yang akhirnya malah membuat dia makin pusing. Gini, semua biasanya pejabat-pejabat partai ketika menjadi TSK itu teriak-teriak tuh, akan saya bongkar. Pas udah pakai baju oranye sakit perut tuh lupa. Udah fokus terhadap kasusnya aja. Jangan seret-seret partai besarnya, partai ideologis ini. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih, gitu. Kemudian nanti orang bilang ini, loh kok Hasto bicara tentang perjuangannya mirip kayak Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi. Bung Karno bicara tentang kemerdekaan bangsa ini. Tidak bicara tentang bagaimana orang yang sedang memperjuangkan posisinya untuk ke DPR sampai orangnya harus di PAW gitu loh. Dan ini kan lucu. Kita lihat Harun Masiku itu, harus lihat sejarahnya. Harun Masiku itu hanya punya suara 5.800 sekian. Dan di bawah-bawahnya itu masih ada yang lebih tinggi-tinggi lagi. Artinya apa yang diperjuangkan Hasto itu soal keadilan, nggak ada, nol ngomong. Bung Noel.